Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahasia Haji. Teman-teman dan sahabatku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang haji mabrur. Apakah teman-teman semua sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman dan sahabat semuanya, bahwa kita sudah ketahui bahwa kurang lebih 223.000 jamaah haji Indonesia akan berangkat. Bahkan setiap tahunnya jumlah ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga tidak bertambah. Teman-teman dan sahabat semuanya, dari jumlah itu, apakah semua orang akan mendapatkan haji mabrur? Apakah setiap orang yang berangkat haji itu, dia mendapatkan haji mabrur? Atau hanya beberapa orang saja? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Teman-teman dan sahabatku, apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Haji mabrur itu dalam segi bahasa, bahwa mabrur berasal dari kata albir, yang berarti kebaikan, ketaatan atau kebajikan. Jadi haji mabrur itu secara harfiahnya itu berarti haji yang baik atau haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian menurut istilah bahwa haji mabrur itu adalah haji yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan membuahkan perubahan yang positif dalam perilakunya, terutama dalam akhlak dan ibadah. Jadi teman-teman dan sahabatku semuanya, ada dua hal yang paling pokok dalam haji mabrur itu. Kalau kita lihat pengertian secara istilah, bahwa haji mabrur itu adalah haji yang ikhlas karena Allah, yang mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ada buah hasilnya. Ada hasil dari haji itu, yakni dalam bentuk perilaku dan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman dan sahabat semuanya, mari kita lihat secara seksama tentang bagaimana pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat haji wada. Karena disinilah kita akan menemukan bagaimana intisari dari pelaksanaan semua haji kita selama ini. Teman-teman dan sahabatku semuanya, inilah isi dari pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami ringkas berikut ini. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan tentang kesucian jiwa, harta, dan darah sesama muslim. Di haji wada itu pula Rasulullah SAW menyampaikan tentang penghapusan sistem riba dan dendam jahiliyah. Yang ketiga, persamaan derajat manusia. Yang keempat, Rasulullah menyampaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kelima, Rasulullah juga menyampaikan tentang amanah di dalam agama. Yang keenam, Rasulullah menyampaikan larangan menambah atau mengurangi dari ajaran Islam. Dan yang ketujuh, Rasulullah menyampaikan tentang risalah agar disampaikan kepada semua orang. Teman-teman dan sahabat semuanya, inilah dari pokok-pokok yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas yang fokusnya kita pada bagian yang pertama. Teman-teman dan sahabatku, Rasulullah di sini di haji wada itu Rasulullah menyampaikan tentang kesucian jiwa, di mana harta dan darah sesama muslim Rasulullah sangat menekankan di haji wada ini sebagai bagian dari berhasilnya haji sama muslim. Rasulullah menegaskan di sini bahwa jiwa, harta, dan kehormatan sesama muslim adalah suci. Sebagaimana sucinya hari, bulan, dan tempat suci pada saat itu, yakni sucinya hari itu yakni hari Arafah,
Sucinya bulan itu bulan Zulhijjah, dan sucinya tempat pada saat itu adalah di Arafah. Rasulullah menyampaikan tidak boleh ada kezaliman dan pelanggaran terhadapnya. Lihat teman-teman dan sahabat semuanya, para jemaah haji Indonesia, bahwa tidak boleh ada kezaliman atau pelanggaran terhadapnya, yakni terhadap jiwa kaum muslimin. Kehormatan mereka harus benar-benar dijaga. Harta mereka harus dijaga. Jiwanya kaum muslimin adalah suci. Hartanya kaum muslimin itu adalah suci. Kehormatannya kaum muslimin adalah suci. Dan dilarang mengganggu karena itu dijaga kesuciannya sebagaimana sucinya hari Arafah, sucinya bulan Zulhijjah, dan sucinya padang Arafah waktu itu. Inilah teman-teman dan sahabatku, tidak boleh kita langgar. Nah, kemudian kita fokus di poin yang ketiga. Ternyata Rasulullah SAW dalam Haji Wada itu, Rasulullah menyampaikan tentang persamaan derajat sesama manusia. Dan ini tentu lebih umum lagi yang disampaikan oleh Nabi. Tadi Rasulullah menyampaikan bagaimana menjaga kehormatan kaum muslimin, dan Rasulullah juga menyampaikan bagaimana persamaan derajat sesama manusia. Rasulullah dalam teks Haji Wadanya itu menyampaikan, Nabi menegaskan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab. La fadlal arabi alal ajami. Atau sebaliknya, yang dikatakan manusia mulia oleh kata Nabi, alat taqwa, illa bit taqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan Arab. Tidak ada perbedaan si darah biru dengan darah merah. Tidak ada lagi perbedaan antara kaum ningrat dengan kaum biasa. Illa bittaqwa, kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kullun nasi min Adam wa Adam min turab, la fadlal arabi 'alal ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan yang bukan Arab, keturunan Nabi dengan bukan yang keturunan Nabi, dan orang darah biru dengan rakyat jelata. Tidak ada perbedaan, kata Nabi. Kullun nasi min Adam, karena setiap manusia itu berasal dari anak cucu Nabi Adam. Illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah, kecuali karena dia menjaga perilaku, berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini. Itulah yang membedakan di antara manusia. Nah, teman-teman dan sahabat semuanya, lalu apakah yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Teman-teman dan sahabat, catat baik-baik di sini. Apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan haji mabrur itu ya Rasulullah? Teman-teman dan sahabatku, disinilah kita akan mendapatkan keterangan yang seterang-terangnya tentang apa yang dimaksud dengan haji mabrur, karena berasal dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam hadis Tabrani dan Al-Baihaqi dikatakan, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa mal birra ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at'ibut ta'am walinul kalam. Yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu, kata Nabi, adalah engkau memberikan makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan-ucapan yang baik. Teman-teman dan sahabat semuanya, ternyata haji mabrur itu adalah ketika kita sudah punya kelapangan hati untuk memberi apa yang kita miliki, bermurah hati kepada orang lain, suka menolong orang lain, melapangkan orang lain. Dan itulah ciri haji mabrur kita. Dan yang kedua adalah melontarkan ucapan-ucapan yang baik. Artinya kita berlemah lembut pada orang lain, toleran pada orang lain,
terbuka dengan orang lain. Itulah di antara ciri-ciri haji mabrur adalah apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh lisan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita. Cerminan dari situ adalah haji mabrur, perilaku-perilaku yang baik. Dan bukan hanya itu, adalah tentunya berasal dari ucapan-ucapan lisan kita yang selalu mendamaikan orang lain, menyejukkan bagi orang lain. Teman-teman dan sahabat semuanya, karena itu Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita, menyatakan bahwa ada dua yang mesti kita ketahui. Ada yang dimaksud dengan haji makbul, ada yang dimaksud dengan haji mabrur. Apa yang dimaksudkan dengan haji makbul? Haji makbul itu adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka dia dikategorikan hajinya dan umrahnya makbul, diterima oleh Allah, sah secara syariat. Namun jangan lupa bahwa haji ada yang dimaksud dengan haji mabrur. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur itu adalah di mana setelah kita pulang dari Mekah, kita berada di tanah air, dan di saat itulah akan terlihat haji kita mabrur apa tidak. Ketika kita mampu menerapkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral, nilai-nilai cinta kasih pada kehidupan kita setelah kita dari haji. Dilihat dari indikasinya, lisan kita. Apakah sudah damai kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain? Kemudian apakah kita semakin senang membantu orang lain? Itulah ciri dari haji mabrur. Karena itu teman-teman dan sahabat semuanya, jadi kesimpulannya haji mabrur itu adalah haji yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pulang dari haji terlihat dalam perilaku sehari-hari, baik tangannya maupun lisannya maupun perilakunya terlihat menyejukkan, mendamaikan orang-orang di sekitarnya dan mampu berkontribusi dalam kehidupan. Bayangkan teman-teman sahabat semuanya, kalau seperti ini jemaah haji yang pulang dari tanah suci, dari 223 ribu jamaah yang pulang dari tanah suci, berada di tanah air, mampu berbuat yang terbaik dalam kehidupan, tidak lagi korupsi, tidak lagi mencaci maki, tidak lagi berkata kasar, tidak lagi mengambil hak orang lain, maka insya Allah negeri ini akan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berkah dari pulangnya jemaah haji Indonesia setiap tahun. Semoga insya Allah teman-teman dan sahabatku semuanya, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi haji makbul dan menjadi mabrur, mampu memberi manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman dan sahabat semuanya, apabila teman-teman ingin memiliki buku saku manasik haji dan umrah, nanti silahkan dipesan lewat kami, lewat telepon dan chat yang ada dalam deskripsi. Kemudian teman-teman yang ingin belajar jauh tentang manasik umrah secara digital, maka kami siapkan dalam buku digital maupun dalam bentuk e-course atau video-video eksklusif yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menunjang ibadah haji kita dan umrah kita. Silakan klik dalam deskripsi informasi yang dibutuhkan. Teman-teman dan sahabatku semuanya, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.